Beberapa kasus kriminal yang korbannya tewas biasanya dilatar belakangi oleh asmara, hutang, sakit hati, perampokan, dan lain sebagainya. Di antaranya juga saling berhubungan, di mana pelaku dan korban merupakan sepasang kekasih, rekan kerja, tetangga, hingga hubungan kakak beradik atau orang tua dan anak. Dari sekian banyak kisah tragis, mungkin video ini akan membuat kita geleng-geleng kepala dan sangat mengelus dada. Bayangkan jika seorang kakak beradik yang tumbuh bersama, namun saat sudah besar, mereka malah saling baku hantam dan salah satunya akhirnya meninggal. Kejadian ini bukan fiksi, tapi kisah nyata yang akan Mia ceritakan. Dan dari sini kita harus mengambil nilai positif dan menjauhi hal yang negatif. Sebelum masuk ke awal cerita, jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasinya dulu ya teman-teman. Kita akan kenalan dulu dengan 3 bersaudara kandung. 2 kakak bernama Mahmud bin Abdurrahman berusia 45 tahun dan Harun bin Abdurrahman berusia 30 tahun. Sementara adik mereka bernama Nurdin yang berusia 27 tahun. Mereka tercatat sebagai warga Gampong, Kecamatan Pantai Bidari, Aceh Timur. Tak terlalu dijelaskan rutinitas dan pekerjaan mereka sehari-hari. Namun dari kesaksian warga, Nurdin adalah seorang pria yang sering membuat gaduh dan tak jarang bersitegang dengan beberapa warga. Nurdin layaknya seorang preman kampung, mudah tersulut emosi jika kehendaknya tak sependapat dengan orang lain. Hingga beberapa warga mengeluhkan sifat temperamen Nurdin kepada para abangnya. Lantas kedua abangnya yang mencoba menasehati malah dicaci maki. Si abang cuma bisa pasrah dan berharap warga bisa memaafkan kelakuan adik mereka. Namun bukannya mereda, hari demi hari tetap saja Nurdin terlibat adu mulut dengan warga. Kedua abangnya berusaha melerai dan lagi-lagi menasehati pria itu. Memang sudah wataknya keras, diceramahi dengan baik, malah nekat membakar rumah abangnya hingga sebanyak 2 kali. Namun kejadian itu tidak dilaporkan ke polisi karena mereka masih menganggap Nurdin sebagai adik kandung mereka yang masih muda dan masih bisa untuk diajak musyawarah jika ada permasalahan. Tentunya mereka berharap Nurdin bisa menjadi orang yang baik. Namun harapan itu pupus sudah. Nurdin terus-terusan mengecewakan keluarga mereka. Hingga puncaknya ada permasalahan antara Nurdin dengan salah satu warga yang bernama Mustafa dari Aceh Utara. Mustafa adalah pemilik kebun sawit yang menuduh Nurdin telah mencuri buah sawit miliknya. Nurdin yang tak terima malah memukul Mustafa. Kemudian Mahmud dan Harun mencoba mencari jalan tengah dalam permasalahan warga tersebut dengan adiknya. Seandainya dia diusir pun, mereka tetap takut suatu saat Nurdin bisa datang untuk membalas dendam. Di sana juga terungkaplah jika sang kakak pernah diancam akan dibunuh anak istrinya. Itulah yang membuat sang kakak ketakutan jika saat ia tengah tertidur, Nurdin datang untuk membakar rumah seperti kejadian yang sudah terjadi. Kemudian pada tanggal 9 Desember tahun 2015, diadakanlah mediasi dari pihak keluarga, aparat, juga warga yang tentunya dihadiri oleh Nurdin. Saat itu pandangan mata warga ke keluarga besar Nurdin kian bermakna negatif. Seolah Nurdin yang membuat kesalahan malah keluarga yang kena hukuman. Pada intinya, musyawarah itu tidak menemukan titik temu. Mereka hanya berargumen masing-masing membuat musyawarah itu memanas. Nurdin yang keluar dari area mediasi dimanfaatkan Mustafa untuk mencari seorang rekannya bernama Abdullah. Ia merupakan warga setempat, juga teman dari Mahmud dan Harun. Lantas, Mustafa meminta Abdullah untuk menghabisi nyawa Nurdin malam itu juga. Yang paling membagongkan adalah Abdullah mengajak serta Mahmud dan Harun alias kakak kandung Nurdin untuk mengeksekusi adiknya sendiri. Tanpa banyak berpikir, keduanya langsung menyetujui karena sudah merasa khawatir dengan huru-hara yang dibuat adiknya, apalagi ia sempat mengancam akan membunuh keluarga mereka. Malam itu juga mereka bertiga segera mencari keberadaan Nurdin. Setelah berhasil meringkus, Nurdin dibawa ke area kebun kakao milik Mahmud. Pas di tengah-tengah kebun yang gelap dan jauh dari kediaman warga, ketiganya membantai korban dengan sangat brutal. Parang menjadi saksi bisu penghabisan nyawa si preman kampung. Seusai memastikan korban telah tewas,
Mereka langsung mengikat tangan dan kaki korban, kemudian dikuburkan. Singkat cerita, Nurdin yang hilang membuat keluarganya bertanya, ya walaupun anak itu sering membuat onar, namun keberadaannya patut dipertanyakan. Syukur-syukur kalau dia minggat, namun mereka takut jika ada tindak kriminal. Beberapa warga juga menanyakan keberadaan Nurdin, yang saat itu Mahmud membuat alasan jika Nurdin telah pergi dari kampung. Yang anehnya, ia malah melarang keluarga untuk melapor ke polisi perihal menghilangnya Nurdin. Jelas membuat keluarga ini terheran dan malah mencurigai jika Mahmud terlibat suatu tindakan kriminal kepada Nurdin. Akhirnya warga melaporkan perihal ini ke kantor polisi pada Senin tanggal 14 Desember tahun 2015 atau selang 5 hari semenjak hilangnya korban. Akhirnya polisi yang menerima laporan tersebut segera menginterogasi saksi dari keluarga, juga tetangga, hingga terkuaklah satu persatu fakta yang selama 5 hari ini ditutupi. Dengan hasil pemeriksaan kepada Mahmud dan Harun, polisi berhasil mengamankan 2 orang lagi, yakni Abdullah dan Mustafa. Menurut Kapolres Aceh Timur, para tersangka memberitahu lokasi keberadaan jasad Nurdin. Bersama dengan tim Inafis, Polres Aceh Timur sepakat melakukan proses ekshumasi atau menggali kubur korban untuk diotopsi pada tanggal 15 Desember tahun 2015. Di sisi lain, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti kejahatan, yaitu tali, parang, baju korban, dan kayu untuk mengangkat tubuh korban. Dengan ini, para tersangka diancam hukuman penjara 20 tahun. Nah teman-teman, walaupun lahir dari ibu yang sama, tapi setiap anak memiliki perilaku dan wataknya masing-masing. Dari sini kita harus saling menjaga, saling memberi didikan positif, baik antar orang tua dan anak, atau kakak dengan adiknya. Semoga kita semua diberikan keluarga yang selalu bisa menjadi tempat pelabuhan terakhir ketika derita sedang melanda. Mia doakan buat kalian yang sedang mengalami kasus serupa, semoga segera mendapat jalan keluarnya. Sampai sini dulu video Mia kali ini, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye!